Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu dengan saya, Ibu Ella Maya Puspitasari, guru BK SMA Negeri 1 Cilengsi, kelas 11 IPA 1 sampai dengan IPA 5. Kali ini saya akan menyampaikan layanan bimbingan klasikal dengan tema kenakalan remaja. Saya akan share di sini PPT-nya. Baik. Oke, tema kali ini, minggu ini kita membahas tentang kenakalan remaja. Di sini kita tahu bahwa kenakalan remaja saat ini sudah hampir atau mungkin sudah banyak yang mengarah ke kriminalitas, karena di sini mereka akhirnya harus berurusan dengan pihak kepolisian karena mereka tidak segan-segan untuk menghilangkan nyawa temannya sendiri yang beda sekolah. Jadi untuk saat ini dan seterusnya kita sudah bisa mulai mengatakan tidak pada kenakalan remaja dalam bentuk apapun. Baik, berikutnya latar belakang masalah dari kenakalan remaja itu adalah tumbuh kembang remaja pada zaman sekarang. Yang kedua, perilaku kenakalan remaja saat ini sulit diatasi. Sering kita dengar di media sosial atau televisi, kenakalan remaja itu semakin merambah ke hal-hal yang sifatnya kriminalitas dan luar biasa, dan mereka menganggap hal itu adalah tanda kutip hal yang biasa. Di antaranya adalah tawuran, pemerkosaan, narkoba, dan free sex. Remaja pada saat ini, masa kini mulai memprihatinkan karena perilaku mereka cenderung merosot. Oleh karena itu, kita sebagai remaja yang berpendidikan sadar bahwa kenakalan remaja itu harus dihilangkan dan kita bisa mengatakan tidak untuk sesuatu yang sifatnya negatif dan merugikan diri sendiri. Pengertian kenakalan remaja di sini adalah perilaku yang menyimpang. Perilaku menyimpang dari norma-norma hukum pidana yang dilakukan oleh remaja. Dan kita tahu bahwa remaja ini berusia 13 sampai 18 tahun. Di mana pada masa-masa ini mereka mencari identitas diri, di mana dia mencari-cari sebenarnya siapa dirinya, jati dirinya seperti apa. Seperti itu. Berikut saya sampaikan contoh-contoh dari bentuk kenakalan remaja: merokok, coret-coret seragam, melompat tembok sekolah, bahkan tawuran. Dan mirisnya ini, tawuran ini mereka itu sering terkadang menghilangkan nyawa temannya sendiri dengan mudahnya gitu, tanpa berpikir panjang bahwa itu efeknya luar biasa untuk dirinya sendiri. Kita lihat faktor penyebab kenakalan remaja. Yang pertama dari faktor eksternal, dari keluarga yang broken home atau perceraian orang tua, karena tidak adanya komunikasi antar anggota keluarga, sehingga di sini ada perbedaan cara pandang pendidikan pada anak oleh kedua orang tuanya. Faktor lain seperti terlalu memanjakan anak, tidak memberikan pendidikan agama, atau penolakan terhadap eksistensi anak yang bersangkutan. Yang kedua adalah pengaruh kawan sepermanen yang kurang baik. Yang ketiga adalah komunitas atau lingkungan tempat tinggal yang kurang baik. Di sini mendukung terjadinya faktor eksternal dari kenakalan remaja. Kita lihat faktor internalnya apa saja sih? Seperti yang dilihat di slide PPT yang saya tampilkan di sini, krisis identitas, perubahan biologis dan sosiologis. Kenapa seperti itu? Karena seorang remaja di sini sudah mengalami atau sudah masa di mana ada perubahan dari segi fisiknya, dengan ditandai dengan perubahan-perubahan dari bentuk tubuhnya. Jadi kalau misalkan remaja itu merasa bahwa bentuk tubuhnya tidak ideal, tidak seperti yang dia inginkan, dia merasa minder, akhirnya terjadilah kenakalan remaja itu. Yang berikutnya adalah kontrol diri remaja yang tidak bisa mempelajari dan membedakan tingkah laku yang diterima dengan yang tidak dapat diterima. Jadi terkadang ada cap-cap nakal untuk remaja yang cenderung agresif. Padahal kalau kita tahu bahwa dari kanak-kanak menuju remaja itu pasti ada suatu progres di mana ada perubahan dari bagaimana dia berpikir dan bertingkah laku. Faktor lainnya di sini kita lihat adalah yang pertama reaksi frustasi diri, yang kedua gangguan berpikir dan inteligensia pada diri remaja, yang ketiga kurang kasihnya
kasih sayang orang tua di sini biasanya kedua orang tuanya bekerja berangkat pagi hingga pulang larut malam. Kurangnya pengawasan dari orang tua karena orang tua mungkin karena kesibukannya sendiri jadi memasrahkan semuanya kepada anak. Jadi kontrolnya kurang seperti itu. Berikutnya adalah dampak dari perkembangan teknologi modern. Kita tidak bisa memungkiri bahwa teknologi sekarang ini sangat canggih, bahkan kita dengan mudah mengakses hal-hal yang sifatnya negatif dari teknologi itu. Yang berikutnya adalah dasar-dasar agama yang kurang, lalu tidak adanya media penyalur bakat, terus masalah yang dipendam. Jadi remaja ini cenderung karena mencari identitas, dia ada beberapa gejolak permasalahan pada diri sendiri yang dia tidak bisa menyampaikan itu bercerita seperti itu. Jadi akhirnya ada tekanan pada dirinya sendiri. Lalu menyalahgunakan obat perangsang, melihat film dewasa, terus kebebasan merokok dan bosan terhadap kegiatan tertentu. Bentuk-bentuk kenakalan remaja salah satunya adalah penyalahgunaan narkoba, perilaku seksual sebelum menikah. Kita tahu bahwa gerbang untuk menuju seks bebas itu adalah pacaran. Jadi di sini kita harus tahu bahwa ketika kita sudah memasuki masa remaja, kita harus bisa menghormati diri sendiri dan teman lawan jenis kita. Berikutnya adalah perkelahian atau tawuran antar pelajar. Yang keempat, kebutaan di jalan raya, peredaran pornografi di kalangan remaja, lalu melakukan perusakan terhadap fasilitas umum, mencuri barang milik orang lain, membentuk kelompok atau geng dengan ciri-ciri tindakan yang menyeramkan, lalu berpakaian dengan mode yang tidak sesuai dengan keadaan lingkungan, dan yang terakhir adalah meminum minuman keras dan membolos sekolah. Selanjutnya kita lihat bahwa contoh kenakalan remaja di lingkungan sekolah. Yang pertama, tidak masuk sekolah tanpa keterangan. Biasanya kasus-kasus yang sering saya dapatin di lapangan ketika saya komunikasi dengan orang tuanya, dari rumah itu berangkat tapi tidak sampai di sekolah. Mungkin dia janjian dengan teman-teman satu circle-nya. Yang kedua, meninggalkan sekolah pada jam pelajaran, contohnya misalkan izin pada saat pelajaran berlangsung tapi tidak kembali lagi sampai jam belajar itu selesai. Yang ketiga, membawa senjata tajam saat di sekolah. Berikutnya, kenakalan remaja di masyarakat, contohnya ikut balapan antar geng, ikut tawuran antar geng, minum minuman keras, dan mengonsumsi obat-obatan terlarang seperti narkoba. Berikutnya adalah kenakalan remaja di keluarga, contohnya tidak mendengarkan nasihat orang tua, tidak menaati perintah orang tua, dan melanggar norma yang telah disepakati bersama keluarga. Ini kita lihat adalah gejala-gejala yang dapat memperlihatkan hal-hal yang mengarah kepada kenakalan remaja. Remaja tidak disukai oleh teman-temannya sehingga dia menjadi menyendiri. Ini adalah gejala-gejalanya. Akhirnya dari sifatnya mendiri ini dia bisa ke apatis atau ke agresif. Yang kedua, remaja sering menghilangkan diri dari tanggung jawab di rumah, tidak mengerjakan tugas dari sekolah, PR, dan bahkan di rumah pun juga tidak melakukan apa-apa seperti itu. Berikutnya, remaja yang sering mengeluh, remaja yang suka berbohong, remaja yang tidak sanggup memusatkan perhatiannya, remaja yang mengalami fobia ini biasanya dari masa traumatik saat dia anak-anak. Berikutnya adalah remaja yang suka menyakiti, mengganggu teman-temannya di sekolah atau di rumah. Menyakiti ini tidak hanya berbentuk fisik, mungkin memukul atau mencubit, tetapi bisa berbentuk verbal, contohnya menyinggung perasaan atau berkata-kata dengan rasis seperti itu. Ini adalah contoh-contoh bentuk kenakalan remaja. Ada tawuran dan ada merokok. Remaja putri tidak kalah juga. Saya pernah menemukan kasusnya remaja putri berantem, ini masalah cowok biasanya seperti itu. Berikutnya di sini kita lihat gambarnya, di sini adalah pacaran yang berlebihan, jadi tidak menghormati diri sendiri dan menghormati teman lawan jenisnya. Oke, dan berikutnya kita masuk ke topik tentang kenakalan remaja. Ada 5. Topiknya adalah body shaming, free sex, narkoba, bullying, dan tawuran. Nanti saya ingin kalian setelah mempelajari PPT ini memahami, kemudian kalian membentuk kelompok. Satu kelas itu 5 kelompok. Satu kelompok itu nanti kita akan bagi mana tema-temanya. Nanti kita bisa saling diskusi untuk minggu berikutnya. Baik, itu saja yang mungkin bisa saya sampaikan. Terima kasih.
Semoga semua bermanfaat dan